Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 371. Mendengar kata-kata hijau kekaisaran, senyum Zheng Liangyu langsung membeku, dan dia berkata dengan tidak percaya, Tuan Zhang, Tuan Li, apakah kalian berdua melihatnya dengan jelas? Zhang dan Li tidak langsung menjawab. Mereka mengamatinya dengan saksama selama 5 menit sebelum menepuk dada dan meyakinkan, hijaunya murni dan kaya, cerah dan segar. Tidak ada kesalahan. Ini jelas hijau kekaisaran terbaik, dijamin asli. Hijau kekaisaran adalah warna hijau terbaik dan paling berharga dari batu giok. Batu ini memberikan orang kecantikan yang bermartabat dan mulia. Batu ini sangat langka dan mahal, itulah sebabnya batu ini dikenal sebagai hijau kekaisaran. Banyak sekali orang yang telah mendengar nama Imperial Green tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya seumur hidup mereka. Zhang dan Li adalah pakar identifikasi batu giok dan sangat terkenal di kalangan tersebut. Ketika mereka mengidentifikasi bersama, mereka pasti tidak akan membuat kesalahan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin itu hijau kekaisaran? Setelah mendapat jawaban positif dari kedua lelaki tua itu, wajah Zheng Liangyu tiba-tiba menjadi seburuk seolah-olah dia telah menelan tikus mati. Suasana hatinya seperti menaiki roller coaster, jatuh dari puncak ke jurang tak berdasar. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Ya ampun, ini sebenarnya hijau kekaisaran kualitas terbaik. Kelihatannya cukup besar. Berapa harganya? Hijau kekaisaran yang legendaris, apakah saya mendengarnya dengan benar? Hari ini benar-benar membuka mata. Terdengar teriakan kaget dari kerumunan di sekitar, dan mereka sangat gembira. Mereka berkerumun, ingin melihat seperti apa warna hijau kekaisaran itu. Orang-orang yang paling dekat dengannya menatap potongan melintang itu seolah-olah mereka tercengang. Batu hijau kekaisaran terbaik sangatlah langka. Jika diukir menjadi perhiasan yang sangat indah, pasti akan menimbulkan sensasi besar begitu diluncurkan. Para pengusaha di kerumunan yang telah berbisnis batu giok selama bertahun-tahun akan berbinar-binar, seolah-olah mereka telah melihat harta karun yang langka. Anak muda, jangan dipotong. Jika rusak, itu akan mempengaruhi nilai batu giok hijau kekaisaran. Saya bersedia membayar 20 juta untuk batu giok ini. Kakak, bagaimana kalau menjualnya kepadaku seharga 2.500? 30 juta, aku memberimu 30 juta. Potongan batu mentah ini baru saja dipotong, dan belum diketahui seberapa besar batu giok di dalamnya, tetapi orang-orang di kerumunan sudah mulai menawar. Semuanya, aku tidak akan menjual giokku. Tolong berhentilah memperebutkannya. Qin Ming berteriak keras dan terus memotong batu itu tidak peduli seberapa tinggi harga yang ditawarkan orang-orang di sekitarnya. Pergerakan Qin Ming masih sangat cepat, seolah-olah dia tidak memotong material hijau kekaisaran kelas atas, yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Akan tetapi, potongannya sangat presisi sehingga tidak ada satu bagian pun dari batu giok itu yang rusak. Indah, cantik sekali. Sepotong yang sebesar itu, harganya mahal sekali. Sial, orang ini pasti meraup untung besar hanya dengan memotong sepotong besar batu hijau kekaisaran berkualitas tinggi. Di kios mana kamu membelinya? Aku akan mencoba peruntunganku di sana. Nilainya tak ternilai. Tidak masalah untuk membuat 3 pasang gelang giok, dan sisanya dapat dibuat menjadi cincin dan aksesori kecil lainnya. Harganya setidaknya 50 juta. Jika kita bertemu orang kaya yang menginginkan hijau kekaisaran, mungkin dapat menjualnya seharga 70 atau 80 juta. Tuan Zhang dan Tuan Li memegang sepotong hijau kekaisaran berkualitas tinggi ini di tangan mereka, tidak dapat melepaskannya, dan berkata dengan gembira. Seperti kata pepatah, emas ada harganya, tetapi batu giok tidak ternilai harganya. Para ahli hanya dapat memperkirakan harga kasar berdasarkan kualitas batu giok. Bahkan lebih sulit lagi untuk memperkirakan harga batu giok kelas atas seperti Imperial Green. Paman, kamu sekarang benar-benar kaya. Xiao Yutong menepuk bahu Qin Ming dengan penuh semangat. Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Ming mengatakan bahwa dia akan menang terlebih dahulu. Jika dia bisa memecahkan kekaisaran hijau. Sungguh tidak adil jika kita tidak menang. Saya sarankan Anda tidak menjualnya berdasarkan bahan, tetapi bekerja sama dengan keluarga Xiao untuk mengukirnya menjadi perhiasan yang sangat indah untuk memaksimalkan nilai hijau kekaisaran berkualitas tinggi ini. Bagaimana menurut Anda? Sekarang bukan saatnya untuk membahas apa yang harus dilakukan dengan batu giok ini, mari kita bicarakan tentang perjudian terlebih dahulu. Qin Ming juga sangat senang, tetapi dia tidak tampak terlalu bersemangat. Zheng Liangyu, aku tidak perlu memberitahumu hasilnya, terima saja kekalahanmu. Xiao Yutong menatap Zheng Liangyu dengan gembira seolah dia telah menang. Di mana Yang Jie? Mungkinkah dia melarikan diri karena tidak tahan kehilangan? Wajah Zheng Liangyu sangat jelek. Dia masih tenggelam dalam hantaman dahsyat jatuh dari surga ke neraka dan tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya. Zheng San ketakutan seperti tersambar petir. Ia memiliki ide yang sama dengan Zheng Liangyu. Ia yakin bahwa ia pasti akan menang, setidaknya 60 juta ditambah batu giok senilai 15 juta. Namun, hasil akhirnya adalah kerugian total. Dia tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa,
Tetapi dia juga harus kehilangan batu giok merah senilai lebih dari 30 juta yuan dan membayar tambahan uang judi sebesar 20 juta yuan. Total kerugiannya lebih dari 100 juta yuan. Pukulan berat ini sulit diterima siapapun. Dasar bodoh. Bangunlah dan berhentilah bersikap begitu memanjakan diri sendiri. Qin Ming melangkah maju dan melambaikan tangannya di depan mata Zheng Liangyu. Zheng Liangyu akhirnya tersadar, tatapannya kosong dan sayu, dia berkata dengan putus asa, Aku kalah. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Aku bersekongkol dengan Yang Jie dan akhirnya membuatku mendapat masalah. Aku tidak berhak menyalahkan orang lain. Qin Ming tidak akan pernah bersimpati dengan orang seperti itu, di mana Yang Jie. Panggil dia dan selesaikan taruhannya. Dia ada di ruang tunggu. Zheng Liangyu berjalan keluar dari kerumunan dengan langkah-langkah mekanis. Qin Ming dan Xiao Yutong menyingkirkan batu giok dan mengikuti Zheng Liangyu. Di ruang VIP, Yang Jie bersandar di sofa, menghisap sebatang rokok demi sebatang rokok. Di meja kopi di depannya ada sepotong batu giok hijau terang, yang sangat menarik perhatiannya. Mengapa kamu ada di sini? Pintu terbuka dan Yang Jie terkejut melihat Qin Ming, Xiao Yutong, dan Zheng Liangyu masuk. Awalnya ia mengira Qin Ming dan Xiao Yutong akan membutuhkan waktu setidaknya 1,5 jam untuk memotong batu itu, tetapi sekarang hanya lebih dari setengah jam telah berlalu. Hasil akhir taruhan sudah keluar. Saudara Qin memecahkan masalah hijau kekaisaran kelas atas. Batu gioknya memiliki nilai tertinggi, membuatnya menjadi pemenang taruhan. Kata Xiao Yutong sambil tersenyum. Puan Qin menang. Yang Jie tidak menyaksikan proses pemotongan batu itu. Ia menatap batu giok di tangan Qin Ming dengan tidak percaya, lalu menatap Zheng Liangyu. Zheng Liangyu mengangguk dengan enggan. Fakta-fakta sudah ada di hadapannya dan dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Yang Jie menarik napas dalam-dalam, berpura-pura tenang, mengeluarkan kartu bank, menyatukannya dengan batu gioknya, lalu menyodorkannya kepada Qin Ming. Menurut taruhan, ini semua milikmu. Ada 20 juta di kartu bank. Kata sandinya adalah 6 digit terakhir dari nomor kartu. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat memeriksanya sekarang. Saya yakin Anda tidak akan bisa menipu saya dengan menemukan kartu bank dengan saldo yang tidak mencukupi hanya sebesar 20 juta. Qin Ming berkata sambil tersenyum, dan tanpa basa-basi menyerahkan kartu bank dan batu giok itu, lalu berbalik untuk melihat Zheng Liangyu. Di mana sahamu? Zheng Liangyu menyerahkan batu giok merah dan kartu bank kepada Qin Ming dengan tangan gemetar. Hatinya hancur dan matanya merah. Ada 5 juta di kartu itu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Beri aku waktu beberapa hari untuk mengumpulkan uang. Aku pasti akan memberikan sisanya kepadamu dalam beberapa hari. Anda tidak bisa gagal bertaruh. Bagaimana jika Anda berbalik melawan saya dalam beberapa hari? Jangan bilang saya memaksa Anda. Pergi dan kumpulkan uang sekarang. Jika Anda tidak mengumpulkan cukup uang, Anda harus menanggung akibatnya. Qin Ming menekankan bagian akhir kalimat tersebut. Suaranya menjadi dingin, dan matanya setajam pedang menatap mata Zheng Liangyu. Zheng Liangyu tiba-tiba merasakan hawa dingin seolah-olah musim dingin telah mendekat, melanda sekujur tubuhnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aku janji aku tidak akan gagal bayar utangku. Kalau kamu khawatir, aku bisa menulis surat utang untukmu. Surat utang itu tidak ada gunanya. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk mengumpulkan uang. Jika kamu tidak melihat uangnya setelah setengah jam, aku akan menghancurkan toko perhiasan Zheng. Qin Ming berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan pergi mengumpulkan uang sekarang. Setelah mengatakan itu, Zheng Liangyu berlari keluar dari ruang tunggu seolah-olah ingin melarikan diri. Saya masih ada urusan lain, jadi saya permisi. Yang Jie kehilangan 20 juta, ditambah sepotong batu giok senilai sekitar 15 juta. Dia sangat tertekan sehingga tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia bangkit dan pergi. Qin Ming menunjuk 2 potong batu giok di depannya, 1 merah dan 1 hijau, dan berkata, aku bilang aku akan memberimu 1 sebagai hadiah. Pilih 1. Saya pilih yang ini. Xiao Yutong menggoyangkan giok lavender di tangannya. Kamu memintaku untuk memilih 1 potong dari giok yang kamu menangkan. Potongan ini juga kamu menangkan, jadi saya pilih. Qin Ming tersenyum dan berkata, kamu tidak serakah. Paman, aku akan senang jika kamu tidak mengambil uang judiku. Kata Xiao Yutong sambil tersenyum. Sambil menunggu Zheng Liangyu mengumpulkan uang selama setengah jam, Qin Ming membawa batu giok hijau kekaisaran kualitas terbaik untuk berpartisipasi dalam kompetisi batu judi dan memenangkan kejuaraan lainnya tanpa kontroversi. Diperkirakan dia akan menjadi juara terakhir. Perjudian Qin Ming pada batu giok menghasilkan batu giok hijau kekaisaran bermutu tinggi, dan ia memenangkan taruhan besar, yang menimbulkan sensasi. Seluruh pameran batu giok mentah mengetahuinya, dan segera menyebar ke seluruh lingkaran batu judi di kota Donghai, menjadi kisah klasik tentang menjadi kaya dalam semalam di lingkaran batu judi. Kali ini, Qin Ming memenangkan sepotong batu giok merah jenis kaca senilai 30 juta, sepotong batu giok senilai sekitar 15 juta, ditambah uang tunai sebesar 40 juta. Ditambah dengan batu hijau kekaisaran kelas atas, perolehannya dengan mudah melampaui 100 juta. Selain itu,
Ia juga memenangkan 2 kejuaraan dalam kompetisi batu judi, dengan hadiah masing-masing 100.000 yuan. Ini sama saja dengan tidak mengeluarkan uang untuk membeli batu judi. Ia menghasilkan lebih dari 100 juta yuan dari ketiadaan. Entah berapa banyak orang yang mendengar tentang ini merasa iri. Setengah jam berlalu dengan cepat, tetapi Zheng Liangyu menghilang. Qin Ming membiarkannya pergi mencari uang, tidak takut dia akan gagal membayar utangnya. Apakah ada ahli yang bisa memberi saya perkiraan harganya? Saya ingin menjual batu giok merah jenis kaca ini. Qin Ming berjalan ke lemari pajangan perhiasan batu giok di toko perhiasan Zheng dan meletakkan batu giok merah yang dimenangkannya dari Zheng Liangyu di atas meja. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya harus meminta izin kepada bos untuk membeli batu giok merah sebesar ini. Ucap pelayan di balik lemari pajangan dengan sopan. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Qin Ming duduk di kursi tinggi dan berkata dengan malas. Bukankah Tuan Qin yang memenangkan batu giok hijau kekaisaran terbaik? Dia ingin menjualnya. Pergi dan lihatlah. Qin Ming tampaknya telah menjadi selebriti di seluruh pameran batu giok kasar. Dalam perjalanan ke lemari pajangan toko perhiasan Zheng, banyak orang mengenalinya. Melihat bahwa ia akan menjual batu giok, kerumunan penonton dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Tuan Qin, jika Anda ingin menjual batu giok merah ini, bagaimana kalau Anda berbicara dengan kami dan toko Giokfa? Kami dapat menemukan harga yang memuaskan Anda. Tuan Qin, perusahaan Awan Qiyun kami juga tertarik membeli batu giok merah ini. Harganya bisa dinegosiasikan. Qin Ming mengepalkan tangannya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, maaf, saya hanya berencana menjual batu giok merah ini ke toko perhiasan Zheng. Terima kasih atas kebaikan Anda. Batu giok yang dijual Qin Ming itu palsu. Dia menggunakan spanduk penjualan batu giok untuk menangkap Zheng Liangyu. Dia masih berutang 15 juta uang judi, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Zheng Liangyu lolos begitu saja? Bab 372. Tuan, ini Tuan Zheng dari toko perhiasan kami. Anda dapat berbicara dengannya tentang penjualan batu giok. Tidak lama kemudian, pelayan datang bersama seorang pria parubaya berusia 40-an dan memperkenalkannya kepada Qin Ming. Pria parubaya ini adalah pemilik toko perhiasan Zheng dan ayah Zheng Liangyu, Zheng San. Zheng San juga pergi untuk melihat batu giok itu dipotong. Sekilas dia menyadari bahwa batu giok merah besar di meja adalah batu giok yang dipertaruhkan Zheng Liangyu. Dengan kata lain, batu giok merah berkualitas tinggi yang seharusnya menjadi milik keluarga mereka telah menjadi milik orang lain. Dia merasa sangat kesal. Tuan, apakah Anda ingin menjual batu giok merah ini? Zheng San memaksakan senyum. Bos Zheng, Anda ayah Zheng Liangyu, kan? Kita bicarakan penjualan batu giok merah itu nanti. Anda harus membayar uang judi yang menjadi hutang anak Anda terlebih dahulu. Melihat pemilik sebenarnya, Qin Ming tidak mau bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Apa taruhannya? Zheng San berpura-pura bingung. Zheng Liangyu bertaruh denganku soal batu dan berutang sejumlah uang kepadaku. Kau pasti tahu ini, kan? Tanya Qin Ming balik. Mengenai taruhan antara kalian berdua, sebaiknya kau meminta Liangyu untuk menyelesaikannya. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Zheng San terus berpura-pura bingung. Wajar saja jika seorang ayah harus melunasi utang putranya. Sekarang aku tidak dapat menemukannya, tentu saja aku harus mencarimu. Qin Ming duduk di kursi tinggi, mengetuk-ngetuk kaca etalase dengan jarinya, dan berkata dengan jujur. Aku benar-benar tidak tahu tentang taruhan antara kamu dan Liangyu. Bagaimana kalau begini? Aku akan bertanya padanya nanti dan kamu bisa kembali besok. Baiklah, kita bicarakan nanti saja. Sekarang mari kita bicarakan tentang penjualan batu giok itu. Aku ingin tahu apakah bos Zheng tertarik menerima batu giok merah ini. Zheng San semula mengira Qin Ming akan berkutat pada masalah uang judi, namun tanpa diduga dia menepisnya hanya dengan beberapa patah kata, dengan sedikit senyum di wajahnya. Tentu saja saya tertarik untuk membelinya. Saya ingin tahu berapa harga jual Tuan Qin. 15 juta. 15 juta. Zheng San mengira dia salah dengar dan bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Qin, berapa jumlahnya? 15 juta. Qin Ming mengulangi, apakah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Apakah menurutmu aku bercanda? Qin Ming berkata dengan serius, jika bos Zheng tidak mampu membelinya, aku akan mencari pembeli lain. Sampai jumpa. Tuan Qin, jangan pergi. Zheng San segera meraih Qin Ming dan berkata, jika benar-benar 15 juta, saya akan mengambil batu giok merah ini dan segera membayarnya. Tetapi apakah Anda yakin ingin menjualnya seharga 15 juta? Zheng San tidak menyangka akan ada hal baik seperti kue jatuh dari langit. Hanya orang bodoh yang akan menjual batu giok senilai 30 juta dengan setengah harga. Dia masih tidak percaya bahwa apa yang dikatakan Qin Ming benar. Saya bersedia membayar harganya dan mengirimkan barangnya. Apakah Anda takut saya akan menipu Anda? Jika Anda tidak tulus dalam membelinya, lupakan saja. Qin Ming mengambil batu giok merah di meja dan berpura-pura pergi. Tuan Qin, jangan pergi. Saya tulus dan akan segera menulis cek untuk Anda. Meskipun Zheng San merasa ada yang tidak beres, dia tidak ingin melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Selain itu, nilai batu giok merah itu ada di sana. Selama dia membayar uang dan menerima barangnya, Qin Ming tidak bisa menipunya.
Zheng San segera mengeluarkan buku ceknya, menulis cek sebesar 15 juta, merobeknya, dan menunjukkannya kepada Qin Ming, sambil berkata, lihat baik-baik, ini cek sebesar 15 juta. Jika Anda tidak keberatan, bayar dulu baru dapat barang duluan. Tepat setelah dia selesai berbicara, Zheng San tiba-tiba merasakan pandangannya kabur, dan cek yang semula di tangannya, dalam sekejap mata, sudah ada di tangan Qin Ming. Kau, apa maksudmu? Kau mencoba merampokku. Uang 15 juta ini untuk membayar utang judi anakmu, jadi aku akan menerimanya. Sekarang, mari kita bicarakan tentang penjualan batu giok itu. Qin Ming berkata sambil tersenyum. Sial, aku tertipu. Wajah Zheng San menjadi gelap, dan dia berkata dengan tegas, anak muda, jangan mempermainkanku. Aku setuju untuk membayar 15 juta untuk sepotong batu giok merah ini. Sekarang setelah kamu menerima uangnya, batu giok merah itu milikku. Bos Zheng, telinga mana yang mendengar saya mengatakan bahwa saya akan menjual batu giok merah ini seharga 15 juta. 15 juta yang saya sebutkan adalah uang yang menjadi tanggungan putra Anda, bukan harga jual batu giok merah. Qin Ming mendengus dingin, saya akan menjual batu giok merah ini seharga 150 juta. Bos Zheng, jika Anda ingin membelinya, ambil saja uangnya. Jika Anda tidak mampu membelinya, jangan buang-buang waktu saya. Kau. Zheng Liangyu sangat marah, menunjuk hidung Qin Ming dan berkata, nak, beraninya kau memerasku, percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu dan membiarkanmu mendekam di penjara selama 30 hingga 50 tahun. Silakan hubungi polisi. Saya akan mengambil uang taruhan yang menjadi hutang anak Anda. Bahkan jika polisi datang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap saya, kata Qin Ming tanpa rasa takut. Keamanan, awasi orang ini, dia mencuri uangku. Zheng San pertama-tama meminta petugas keamanan untuk mengepung Qin Ming, lalu menelepon polisi. Qin Ming duduk setenang batu, tanpa berniat pergi. Ia berkata perlahan, Bos Zheng, saya sarankan Anda menelepon Zheng Liangyu untuk memastikan berapa banyak uang yang ia utang kepada saya. Kemudian tonton rekaman pengawasan dan dengarkan baik-baik untuk melihat apakah saya mengatakan telah menjual batu giok merah seharga 15 juta. Saya punya saksi. Saya bisa bersaksi untuk saudara Qin. Xiao Yutong, yang duduk di sebelahnya dan tetap diam, berkata, Zheng Liangyu berutang 15 juta kepada saudara Qin, dan Yang Jie juga bisa bersaksi tentang ini. Dia tidak mengatakan dia menjual batu giok merah seharga 15 juta tadi, tetapi 150 juta. Bos Zheng, Anda salah paham. Kalian berdua bersekongkol satu sama lain. Tunggu saja sampai kalian dikirim ke kantor polisi dan dipenjara bersama. Kata Zheng San dengan marah. Dia telah berbisnis selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka akan ditipu oleh seorang pemuda yang baru saja memulai. Bahkan jika dia harus pergi ke pengadilan, dia harus berjuang sampai akhir. Semuanya, tolong beri saya penilaian. Banyak orang tahu bahwa saya bertaruh pada batu giok dengan putra bos Zheng, Zheng Liangyu. Taruhannya 20 juta, tetapi Zheng Liangyu hanya memberi saya 5 juta. Saya meminta ayahnya untuk memberikan sisa 15 juta. Apakah itu masuk akal? Sekarang ayah dan anak Zheng tidak mau mengakuinya, dan mereka bahkan menuduh saya melakukan pemerasan. Apakah ada ruang bagi saya untuk bernalar? Qin Ming mengepalkan tinjunya ke arah orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan marah. Membayar utang adalah hal yang wajar. Kita semua dapat bersaksi kepada Tuan Qin bahwa Zheng Liangyu memang bertaruh dengan Tuan Qin di atas batu. Taruhannya adalah 20 juta. Semua orang telah melihatnya. Dia tidak dapat menyangkal utang ini apapun yang terjadi. Jika Anda tidak mampu, jangan berjudi. Jika Anda ingin menyangkal utang Anda setelah kalah, dan bahkan tidak memiliki kredibilitas, Anda memiliki karakter yang sangat buruk. Tidak boleh berkata begitu. Zheng Liangyu tidak ada di sini. Siapa tahu itu hanya pernyataan sepihaknya. Ketika para penonton melihat situasi ini, mereka menunjuk dan membicarakannya. Seperti kata pepatah, pesaing adalah musuh. Orang-orang yang biasanya bersaing dengan toko perhiasan Zheng keluar untuk bersaksi bagi Qin Ming, menyebarkan berita, dan mengambil kesempatan untuk menghancurkan reputasi toko perhiasan Zheng dan menekannya. Orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Zheng San berdiri untuk berbicara bagi Zheng San, dan suasana menjadi riuh. Melihat pemandangan yang bising, Zheng San kiang. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menelepon Zheng Liangyu, hanya untuk mengetahui bahwa Zheng Liangyu memang masih berutang pada Qin Ming sebesar 15 juta. Selain itu, berita tentang perjudian batu permata telah tersebar luas. Jika reputasi toko perhiasan Zheng yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun rusak karena uang perjudian ini, maka itu tidak akan sepadan. Tanpa pilihan lain, Zheng San harus mengakuinya, dan berkata kepada Qin Ming dengan galak, uang 15 juta itu untuk melunasi utang judi anakku. Taruhan kalian berdua dibatalkan. Aku mengaku kalah kali ini. Kita lihat saja nanti. Bayar utangmu lebih awal. Tidak perlu bersusah payah. Aku tidak akan meminta bayaran atas kerja kerasku. Sampai jumpa. Qin Ming menjentikkan cek, memasukkannya ke dalam saku, dan berjalan pergi sambil membawa giok merah di tangannya.
Melihat Qin Ming yang semakin menjauh, Zheng San menggertakkan giginya penuh kebencian, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Qin Ming, jadi dia melampiaskan semua amarahnya kepada putranya, Zheng Liangyu. Paman, aku sangat senang berjudi batu hari ini. Ruang pameran akan segera ditutup. Tolong cari tempat untuk mentraktirku makan besar. Aku akan memastikan untuk memberimu harga yang pantas. Saat itu sudah lewat pukul 5 sore, dan Xiao Yutong berkata sambil tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku hanya membuang-buang waktu bicara dan aku harus menebus kerugianku. Ikutlah denganku ke stan toko perhiasan Zheng untuk memilih batu-batu kasar. Selanjutnya, Qin Ming mengunjungi semua kios yang menjual semua bahan baku dan setengah bahan baku di toko perhiasan Zheng. Ia membeli semua batu giok mentah dengan kualitas baik dan memilih lebih dari 20 buah sekaligus. Pilihan batu judi Qin Ming juga menarik banyak orang untuk menonton. Bagaimanapun, ia telah memilih sepotong batu hijau kekaisaran berkualitas tinggi. Orang-orang tidak berpikir bahwa ia hanya mengandalkan keberuntungan. Penglihatannya dalam memilih batu judi pasti luar biasa, kalau tidak, ia tidak akan seberuntung itu memilih batu hijau kekaisaran di antara ribuan batu mentah. Demi memperluas wawasan semua orang, Qin Ming memilih 2 potong batu mentah untuk dipotong. Hasilnya, keduanya ternyata adalah batu giok jenis kaca berkualitas tinggi, yang kembali menimbulkan sensasi. Semua penonton mengagumi dan memuji penglihatannya. Qin Ming memiliki penglihatan yang sangat akurat sehingga ia secara alami memilih batu mentah yang paling mungkin menghasilkan batu giok yang bagus. Hasilnya, tidak ada batu giok yang bagus di antara batu mentah yang tersisa. Ketika berita itu menyebar, tidak ada seorang pun yang mengunjungi kios toko perhiasan Zheng lagi. Ketika Zheng San mendengar hal ini, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Toko perhiasan Zheng mengalami kerugian besar karena berpartisipasi dalam pameran batu giok mentah kali ini. Paman, apa yang harus kita lakukan dengan batu mentah yang tersisa? Ruang pameran tutup pada pukul 6, dan Qin Ming masih memiliki setumpuk batu mentah yang belum diproses. Xiao Yutong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ambil saja dan kirimkan ke perusahaan kami. Qin Ming telah memutuskan untuk menyerahkan semua batu giok dan batu mentah yang diperoleh hari ini ke Departemen Perhiasan Perusahaan untuk diproses. Setelah grupku bekerja sama dengan grup Melanrui dalam bisnis perhiasan, mereka mendirikan Departemen Perhiasan baru dan juga menjalankan bisnis batu giok. Namun, bisnis batu giok tersebut kekurangan harta karun terbaik. Qingyi, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Qin Ming menelepon Gu Qingyi dan berkata dengan riang, hari ini aku cukup beruntung mendapatkan sepotong batu giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi dan 4 atau 5 potong batu giok kaca berkualitas tinggi. Bagaimana kalau kamu membawanya ke toko perhiasan perusahaan yang baru didirikan dan membantuku menjualnya? Hijau kekaisaran kelas atas, apakah ini benar atau tidak? Mendengar ini, Gu Qingyi di ujung telepon terkejut dan bertanya, bagaimana kamu mendapatkannya? Nanti saya ceritakan. Pertama, izinkan saya bercerita tentang penjualannya. Apakah Anda setuju? Saya setuju. Gu Qingyi berkata tanpa ragu, memiliki toko perhiasan hijau kekaisaran terbaik pasti akan menimbulkan sensasi dan meningkatkan popularitas toko perhiasan tersebut. Itu hal yang sangat baik, tentu saja saya setuju. Bersambung.